Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Teman-teman semua, materi hari ini adalah pH campuran asam basa. Ini rangkaian dari bab yang kemarin, mulai dari titrasi asam basa, pH asam lemah, asam kuat, pH basa kuat, basa lemah, buffer, dan hidrolisis. Jadi materi ini merupakan puncak dari semua materi tentang asam dan basa. Oke, supaya nggak lama-lama, yuk kita lanjut ke materi pH campuran asam basa. Jika kita ingin mereaksikan antara asam dan basa, kita campur, maka kemungkinan nanti ada 3 kemungkinan ya. Jadi jika kita mencampur asam dan basa, akan ada 3 kemungkinan. Larutan yang terjadi. Jadi ada 3 kemungkinan larutan yang akan terjadi atau yang akan terbentuk ya. Yang pertama itu adalah kemungkinannya bisa berupa larutan garam yang dikenal nanti dengan namanya hidrolisis, yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya, jangan lupa dipelajari. Yang kedua itu adalah bisa berupa larutan asam atau basa kuat. Jadi bisa larutan asam atau basa kuat. Yang ketiga itu bisa nanti terbentuk yang namanya larutan penyangga. Jadi kemungkinannya ini larutan penyangga. Jadi bisa larutan garam, bisa larutan asam atau basa kuat, atau larutan penyangga. Dari sini maka kita bisa menganalisisnya bahwa yang pertama, jika nanti asam sama basa, asam basa itu habis semua, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika dia terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat campurannya, dan dia habis semua, maka pH-nya sama dengan 7. Netral. Yang kedua, jikalau dia itu terbentuk, reaksinya asam basa itu terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah, dan dia habis semua, maka namanya adalah hidrolisis. Maka namanya hidrolisis kita cari, karena yang menang adalah hidrolisis adalah yang asam, maka kita cari H+. Jadi rumusnya adalah H+ sama dengan akar yang materi kemarin itu KW per KB kali konsentrasi garam. Jikalau nanti yang terbentuk itu reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, dan ini juga habis semua, maka ini adalah hidrolisis. Maka yang kita cari adalah yang sifatnya yang kuat, yaitu basa, maka kita cari OH-. Berarti rumusnya sama, akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Yang terakhir, nanti jika ada asam basa habis dan dia reaksinya antara asam lemah dengan basa lemah, maka nanti ini sifatnya tergantung Ka dan Kb. Sifatnya tergantung Ka dan Kb. Kayak kemarin itu. Jikalau nanti Ka-nya lebih besar, jika Ka-nya lebih besar dari Kb-nya dan dia itu habis semua, maka yang menang adalah A-nya. Maka kita cari H+. Sama dengan akar KW per KB kali Ka. Ini yang disebut namanya hidrolisis total, yang ini adalah hidrolisis sebagian. Jikalau nanti Ka kurang dari KB, yang menang adalah B-nya. Berarti basa, maka kita cari OH-.
Berarti rumusnya adalah akar KW per KA kali KB. Terakhir, jika KA sama dengan KB, maka KA sama KB kita coret tinggal KW. KW itu 10 pangkat min 14. Kalau di akar 10 pangkat min 7, maka pH-nya sama dengan 7. Berarti kesimpulannya, pH 7 itu ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama adalah nanti asam kuat sama basa kuat habis, pH-nya 7, atau nanti asam lemah dengan basa lemah, dengan Ka sama dengan Kb, habis semua juga, maka pH-nya juga sama dengan 7. Ini analisis yang pertama. Yang kedua analisisnya adalah jika salah satu asam atau basa bersisa, apa kira-kira? Nah, ada kemungkinan yang ini habis, yang ini salah satunya itu bersisa. Maka kemungkinannya dia itu kalau sisanya itu adalah asam kuat, jika sisanya itu adalah ternyata asam kuat atau basa kuat, maka mencari pH-nya pakai rumus pH asam kuat atau basa kuat. Pakai rumus pH-nya si asam kuat atau pH-nya si basa kuat. Jadi pH-nya dia sendiri. Masih ingat pH-nya si asam kuat? Yaitu H+ sama dengan A kali Ma. A itu valensi asamnya. Kalau basa kuat, jadi OH- sama dengan B kali Mb. Oke, itu kalau sisa asam kuat atau basa kuat. Yang kedua, jikalau nanti ada sisa, ternyata sisanya itu berupa asam lemah atau basa lemah, maka kemungkinan besar adalah pH penyangga. pH penyangga. Atau yang disebut dengan buffer. pH penyangga atau disebut dengan buffer. Masih ingat rumusnya? Yaitu mencarinya adalah H+ sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam. Kalau OH- berarti rumusnya adalah apa? Masih ingat? Yaitu Kb mol basa dibagi mol garam atau basa konjugasinya. Tapi di sini awas ya. Saya tekankan juga awas. Jikalau nanti ada reaksi antara asam lemah dengan basa lemah, ya, salah satu sisa, maka gunakan rumus dia sendiri. Berarti gunakan rumus pH dia sendiri. Ini hati-hati. Berarti kalau dia sisanya si asam lemah, maka gunakan rumus asam lemah. Jadi kalau sisanya itu adalah asam lemah, maka gunakan rumus asam lemah, berarti H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Kalau ternyata yang sisa itu ternyata adalah basa lemah, maka gunakan OH-. Berarti rumusnya adalah akar Kb kali Mb. Oke, untuk lebih mendalam lagi tentang pH campuran, saya kasihkan contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, misalkan ya. Contoh soal yang pertama. Ke dalam 60 ml saya kasih yaitu asam cuka, yaitu namanya CH3COOH sebanyak 0,05 m dengan Ka, misalkan saya tulis 2 kali 10 pangkat min 5, 2 kali 10 min 5, ditambahkan
ditambahkan NaOH, 40 ml, 0,05 M juga sama konsentrasinya. Berapakah nilai dari pH campuran? Berapakah nilai dari pH campuran? Yuk kita analisis, dia pakai rumus yang mana? Di sini ada CH3COH, berarti ini termasuk asam lemah. Oke, kemudian NaOH adalah basa kuat. Jadi ada asam lemah dengan basa kuat. Kira-kira habis semua, apa ada sisa? Kita tulis di sini CH3COOH, kemudian dicampur dengan NaOH. CH3COOH dicampur dengan NaOH. Ini saya tulis berarti 60 ml. Konsentrasinya adalah 0,05. Yang di sini berarti 40 ml. Sama ya konsentrasinya 0,05 M. Kita kalikan, apakah ini habis semua, apakah ada sisa? Kita kalikan, 60 kali 0,5 ketemu 3. 3 apa? Milimol. Kenapa milimol? Karena pakai mililiter. 40 kali 0,2 ketemu berapa? 2 milimol. Ternyata kalau kita cek di sini, berarti yang ini lebih kecil, ini yang lebih besar. Berarti ini habis sisa yang lemah. Ingat, kalau ada salah satu sisa, ya, antara asam lemah dengan basa kuat, maka gunakan rumus penyangga. Masih ingat trik asiknya ya? Saya tulis di sini trik asik. Masih ingat trik asiknya? Ini bisa didapatkan di materi sebelumnya. Jangan lupa nanti linknya saya kasih di bawahnya ya, deskripsi. Yaitu rumusnya adalah H+, karena yang sisa adalah asam lemah, berarti nanti rumusnya adalah H+, Ka, besar, kurangi kecil, dibagi kecil. Tinggal dimasukkan. Kita masukkan yuk. Yang besar berapa? Yang Ka-nya berapa? 2 kali, ini ya Ka-nya, 2 kali 10 pangkat min 5. Besarnya adalah 3, kecilnya adalah berapa? 2. Maka saya tulis 3 dikurangi 2 dibagi 2. 3 kurangi 2 berarti 1, 1 bagi 2 berarti setengah, setengah kali 2 berarti habis, tinggal 10 pangkat min 5. Berarti nanti tinggal 10 pangkat min 5. Kalau dilogkan mencari pH-nya, maka tinggal kita logkan, berarti pH-nya ketemu 5. Inilah jawabannya. Oke, untuk lebih paham lagi, saya kasih contoh soal yang kedua, supaya nanti paham. Contoh soal yang kedua, pH larutan yang diperoleh, pH larutan yang diperoleh, pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan, misalkan gitu ya, dengan mencampurkan. Kira-kira apa? 250 ml amonia. Amonia itu NH3 ya. 0,1 M. Dengan Kb sama dengan, saya tulis 10 pangkat min 5. Kemudian dirasikan dapat dicampur dengan apa? Dengan misalkan 250 sama 250 ml, tapi HCl 0,1 M. Dan ditambahin lagi supaya keren ya, ditambah dan 500 ml air. Berapakah pH-nya? pH campurannya berapa? pH campurannya berapa? Gitu. Oke, yuk kita analisis di sini. Di sini ada NH3, ini berarti basa lemah. Kemudian ada HCl, berarti ini asam kuat. Saya tulis lagi di sini, yaitu ada namanya NH3 dicampur dengan HCl. NH3-nya adalah berapa? 250
Tak tulis 250 ml. Kemudian ini 0,1 M. Ini juga sama, 250 ml 0,1 M. Kalau ini saya kalikan, maka ketemu berapa? 25. Ini juga ketemu 25. Ingat, mililiter berarti milimol. Ini juga milimol. Ini basa lemah ketemu asam kuat, ternyata habis semua. Berarti kalau asam dan basa itu habis, dan dia termasuk basa lemah dengan asam kuat, basa lemah dengan asam kuat, maka pakai rumus hidrolisis. Oke, supaya gampang maka kita pakai trik asiknya ya. Saya tulis kemarin sudah saya kasihkan di materi sebelumnya, silakan dipelajari. Trik asik untuk hidrolisis pakai cara langsung ya, cara langsung. Yaitu rumusnya apa? H+ sama dengan akar. Kenapa ini H+? Karena yang menang yang kuat, yaitu berupa apa? Asam. Berarti yang kita cari adalah H+. Akar KW per KB dikali milimol, milimol salah satu, dibagi volume total. Oke. Biasanya kalau nanti, ini kan sama, berarti salah satu. Kalau nggak sama, maka cari yang paling besar ya. Cari yang paling besar. Masukkan saja di sini. KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya adalah 10 pangkat min 5, berarti ini adalah 25, dibagi volume total. 250 tambah 250 berarti berapa? 500, kemudian dicampur tambah air karena totalnya. Berarti 250 500 tambah 500 berarti 1000. Yang dimasukkan sini adalah 1000. Oke, kita lanjutkan menghitungnya. Berarti ini adalah 25. Ya, ini 10 pangkat 3 jadi 10 pangkat min 2, berarti nanti jadi 10 pangkat min 12. 25 ya. Kalau di akar berarti ketemu 5 kali 10 pangkat min 6. Kalau di log kan berarti pH-nya ketemu min log 5 kali 10 pangkat min 6, berarti pH-nya ketemu 6 min log 5. Inilah jawabannya. Oke, mudah kan ya? Jangan lupa pH campuran, ini adalah materi terakhir. Jangan lupa lihat lebih paham lagi, lihat materi sebelumnya ya, tentang buffer, tentang hidrolisis atau pH asam kuat, asam lemah. Semoga paham semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, maka jangan lupa di-share ke teman-teman yang kalian. Semoga manfaatnya lebih banyak. Jangan lupa juga subscribe-nya dan like-nya. Oke, ketemu materi berikutnya ya dengan trik-trik asik saya. Semoga sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.